Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Lucia Zarani from Universitas Teknokraт Indonesia. NPM 244-11088, Management Class 24DX. Today, I'm thrilled to greet you through an exciting topic, Introduction to Human Resource Management. In this session, we'll explore how organizations manage their most valued asset people. We'll dive into the rules, strategies, and practice that make HR not just a department, but the backbone of every successful company. So, whether you're curious about HR career or just want to understand how companies nurture talent and drive performance, this presentation is for you. Let's get started and uncover the fundamental of human resource management together. Oke, baik, di slide yang pertama ini yaitu ada materi manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Materi ini memberikan pengantar komprehensif tentang manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang mendefinisikannya, menjelaskan tujuannya, dan menguraikan fungsi-fungsi utamanya, peran strateginya yang telah berkembang, serta tren untuk tantangan saat ini. Yaitu, apa itu MSDM dan tujuan utamanya? Oke, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah fungsi manajemen yang berfokus pada perekrutan, pengembangan, motivasi, dan pemeliharaan sumber daya manusia atau karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Fokus utamanya adalah mengelola orang di tempat kerja. Oke, tujuan singkatnya atau brief goal-nya yaitu memastikan organisasi memiliki orang yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Mengapa MSDM penting? MSDM sangat penting dikarenakan memberikan beberapa manfaat utama bagi organisasi, yaitu yang pertama, keunggulan kompetitif atau competitive advantage, yaitu sumber daya manusia yang terampil dan termotivasi adalah pembeda bisnis utama. Terus lalu yang kedua, produktivitas atau productivity, yaitu meningkatkan kinerja dan efisiensi kerja. Dan yang ketiga, kepatuhan atau compliance, yaitu memastikan organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan. Lalu yang keempat, ada retensi atau retention, yaitu menarik dan mempertahankan talent terbaik. HR punya 5 fungsi utama, yaitu yang pertama, staffing atau perekrutan dan seleksi, atau recruitment dan selection, yaitu fokus pada mendapatkan karyawan yang tepat. Lalu yang kedua ada pengembangan atau pelatihan dan pengembangan, training and development, yaitu fokus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dari kandidat yang akan dipilih nanti. Lalu yang ketiga ada manajemen kinerja atau evaluasi dan umpan balik, performance management, evaluation and feedback, yaitu fokus memastikan kinerja memenuhi standar yang ditetapkan. Lalu yang keempat ada kompensasi dan tunjangan, compensation dan benefit, fokus memberikan imbalan yang adil termasuk gaji, tunjangan atau insentif. Lalu yang kelima ada hubungan karyawan atau employee relation, fokus menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif dan aman, atau bisa disebut dengan keselamatan dan kesejahteraan kerja. Yaitu selanjutnya ada peran strategis MSDM. Peran MSDM telah mengalami pergeseran mendasar, yaitu yang pertama dulu atau administratif, fokus pada urusan gaji, file karyawan dan peraturan. Lalu yang saat ini yaitu strategis, yaitu mitra bisnis atau business partner, menyelaraskan strategi MSDM dengan tujuan bisnis. Misalnya, jika tujuan adalah inovasi, MSDM berfokus pada perekrutan orang-orang yang kreatif. Lalu ada agen perubahan atau change agent, yaitu memimpin inisiatif budaya organisasi dan transformasi. Lalu ada tren dan tantangan utama. Tren utama yaitu K-trend, kerja hibrid atau jarak jauh atau hybrid remote work, yaitu mengelola dan memotivasi tim yang tersebar. Lalu ada analisis sumber daya manusia atau people analytics,
menggunakan data untuk membuat keputusan MSDM. Misalnya kayak mencari tahu mengapa karyawan tuh berhenti, resign, atau lanjut ke tantangannya atau challenge. Yang pertama ada keragaman dan inklusi atau D&I, menciptakan budaya yang inklusif. Lalu yang kedua ada perubahan teknologi atau technological change, yaitu mengintegrasikan AI dan otomatisasi ke dalam fungsi MSDM. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu MSDM telah berubah dari sekedar fungsi administratif menjadi mitra bisnis yang strategis. Inti dari semua ini adalah bahwa karyawan adalah aset paling berharga dan penting dalam organisasi. Dan praktik MSDM yang efektif adalah investasi langsung bagi kesuksesan perusahaan di masa depan, bukan hanya biaya. Organisasi yang sukses menyadari bahwa untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, mereka harus memiliki sistem MSDM yang hebat untuk menarik, membina, dan mempertahankan orang-orang yang terbaik. Okay, thank you so much for joining me today. I hope this session give you a clear understanding of the fundamental of human resource management and the vital role HR play in every organization. Remember, managing people is not just about policy and producer, is about inspiring, supporting, and developing talent to achieve both personal and organizational success. I'm Marisa Zaroni from Universitas Teknik Indonesia Management Class 24DX, and it was a pleasure sharing this knowledge with you. Stay curious, keep learning, and I hope to see you applying this insight in the real world soon.